Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardan. Saya semester 6 dari jurusan akuntansi komputer. Saya kuliah di IKMI Cikarang Barat, Bekasi. IKMI merupakan salah satu kampus yang memiliki kelebihan kuliah singkat, cepat, dan hanya pas untuk kita para karyawan swasta tentu. IKMI tempatnya sangat strategis, berada di pinggir jalan, dapat dijangkau dari akses manapun dan mudah. Di sini saya ingin membuat video tentang kewirausahaan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah kewirausahaan. Saya ingin mencoba menjelaskan tentang kewirausahaan dan bagaimana cara berwirausaha. Mudah-mudahan video ini bisa membantu rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kewirausahaan menurut ahli. Definisi atau pengertian kewirausahaan sebenarnya sangat beragam menurut beberapa pendapat. Akan tetapi, dari pengertian kewirausahaan itu tidak jauh berbeda. Kewirausahaan adalah sikap, jiwa, dan kemauan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercipta, berasa, dan bersahaja dalam berusaha, dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap berusaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya, jadi dia ingin mencapainya lebih lagi dan lebih lagi, tentunya dalam melakukan hal yang positif. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, selalu mencari peluang untuk meningkatkan usaha dan kehidupannya. Dia selalu berkreasi dan berinovasi tanpa berhenti, karena dengan berkreasi dan berinovasi, semua peluang dapat diperolehnya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam pengembangan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Istilah wirausaha adalah wira swasta. Sering digunakan secara bersamaan, walaupun memiliki substansi yang agak berbeda. Yang kedua, pengertian kewirausahaan menurut ahli. Dalam mengartikan kewirausahaan, terlebih dahulu harus memahami arti dari wirausaha dan wirausahawan. Oke, mari kita bahas satu persatu beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian kewirausahaan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, padan, budi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Joseph Schumpeter pada tahun 1934 adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk 1. Memperkenalkan produk baru, 2. Memperkenalkan metode produksi baru, 3. Membuat pasar baru, new market, 4. Memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru,
Atau 5. Menjalankan organisasi baru pada suatu industri dari arti wirausaha dan wirausahaan tersebut. Maka pengertian kewirausahaan dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Oleh Ahmad Sanusi tahun 1994. Dan pengertian kewirausahaan yang kedua adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ability to create the new and different. Jackson pada tahun 1959. Dan pengertian kewirausahaan yang ketiga adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menentukan peluang untuk memperbaiki kehidupan Zimmer pada tahun 1996. Dan pengertian kewirausahaan selanjutnya adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha, startup, dan perkembangan usaha. Oleh Soekarto Prawiro pada tahun 1997. 2. Pengertian kewirausahaan yang selanjutnya. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pengertian kewirausahaan yang selanjutnya. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan, ability, dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh Suparman Spemahamidja pada tahun 1977. Ini pengertian kewirausahaan yang selanjutnya. Kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian utama dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan diri sendiri. Dan pengertian kewirausahaan yang terakhir. Kewirausahaan adalah didefinisikan sebagai bekerja sendiri, self-employed. Yang selanjutnya, pengertian kewirausahaan menurut Norman M. Scarborough and Thomas Zimmer adalah jadi entrepreneur atau kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadi. Selain itu, pengertian kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses keberhasilan. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup.
Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kewirausahaan adalah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang diciptakan melalui usaha keras dan waktu yang tepat dalam memperkirakan dana pendukung fisik, resiko sosial, dan akan menerima reward berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Itulah beberapa pengertian kewirausahaan menurut ahli. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Secara harfiah, kewirausahaan terdiri atas kata dasar wirausaha yang dapat awalan an dan akhiran an, sehingga dapat diartikan kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Sedangkan wira berarti keberanian dan usaha seperti kegiatan bisnis yang komersial atau non-komersial, sehingga kewirausahaan dapat pula diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Dalam bahasa Inggris, wirausaha adalah entrepreneur. Istilah ini pertama kali dikenal oleh Richard Cantillon, seorang ekonom Prancis. Menurutnya, entrepreneur adalah a genre who basement of products on certain plans in order to combine them. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonom Prancis lainnya, Jean-Baptiste Dassay, menambahkan definisi Cantillon dengan konsep entrepreneur sebagai pemimpin. Secara umum, banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai kewirausahaan. Di bawah ini akan saya kemukakan beberapa pendapat tersebut yang diambil dari berbagai sumber. Harvey Leibenstein pada tahun 1968 dan tahun 1979 mengemukakan kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Penrose pada tahun 1963. Kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi, kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Frank Knight pada tahun 1921. Kewirausahaan mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan kewirausahaan dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar. Seorang wirausahaan disyaratkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. Tujuan kewirausahaan. Seseorang fisiolog bernama David McClelland mengemukakan bahwa apabila sebuah negara ingin menjadi makmur, minimal sejumlah 2% dari presentasi seluruh penduduk di negara tersebut menjadi wirausahawan.
Indonesia sendiri sampai saat ini menurut sebuah riset jumlah penduduk yang menjadi wirausaha baru sekitar 0,18%, masih kurang 1,20, masih kurang 1,8% lah. Menurut informasi yang saya baca di internet, jumlahnya telah melonjak tajam menjadi melonjak tajam, maka tidaklah mengherankan apabila saat ini kondisi perekonomian Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga yaitu Singapura yang memiliki persentase wirausaha sebesar 7%, luar biasa. Malaysia 5%, Cina 10%, apalagi jika harus dibandingkan dengan negara adidaya Amerika yang hampir 13% penduduknya menjadi wirausahawan. Maka dari itu, dengan tumbuh kembangkannya pengalaman seputar kewirausahaan akan membangkitkan semangat masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda atau mahasiswa-mahasiswa seperti kita, untuk ikut menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha. Tidak hanya menjadi pencari kerja, job seeking, dengan dilandasi semangat nasionalisme bahwa Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara lain, negara-negara berkembang lain. Harus mampu bersaing di kancah percaturan perekonomian dunia, maka akan banyak mahasiswa yang termotivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya dan mencetuskan ide-ide kreatif dalam bidang kewirausahaan yang berdaya saing tinggi di negara-negara tersebut. Mengapa? Dengan semakin banyaknya wirausahawan, suatu negara akan meningkatkan daya saing negara tersebut. Jawabannya saya kira cukup jelas. Pertama, sebuah negara yang memiliki wirausahawan banyak tentunya akan mendapatkan penghasilan yang besar dari sektor pajak atau kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Coba bayangkan apabila suatu negara terlalu banyak pegawai negeri sipil yang kurang atau bahkan tidak produktif, maka mereka setiap bulan memakan negara-negara untuk menggaji mereka, namun sumbangsi mereka pada perekonomian nasional sangat minim, baik dari segi pajak maupun tingkat konsumsi. Mari kita lihat contoh lainnya. Dengan semakin banyak penduduk menjadi wirausaha, maka ekonomi mereka akan mandiri, tidak tergantung pada sistem ekonomi kapitalis. Dalam hal ini, pemerintah harus proaktif menyediakan modal bagi para pengusaha agar benar-benar produktif dengan bunga kompetitif dan tidak menghancurkan pengusaha maupun pemerintah. Hasil keuntungan usaha mereka akan disimpan di bank-bank dalam negeri, sehingga perputaran uang semakin lancar. Dengan hal tersebut, modal mereka akan bertambah sehingga mampu menembus pasar global, yang nantinya menaikkan neraca ekspor impor dan akan menambah devisa negara secara signifikan. Maka dengan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting untuk menaikkan harkat martabat suatu bangsa di kancah internasional untuk bersaing dengan negara-negara lainnya tentunya. Selanjutnya, ditinjau dari segi GNP. Apabila semakin banyak uang yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia karena berwirausaha, maka uang yang dihasilkan berpeluang semakin besar, berbeda dengan gaji yang nominalnya relatif tetap.
akan meningkatkan GNP, yaitu keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi warga negara Indonesia. Penduduk tersebut dimanapun berada. Dengan meningkatkan GNP akan semakin memperkuat ekonomi nasional secara makro, mempercepat roda pembangunan nasional karena ketersediaan anggaran semakin meningkat. Dari beberapa dampak positif kewirausahaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausahawan serta bangsa dan negara. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan akan semakin banyak warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa yang terjun dalam dunia usaha. Namun perlu diperhatikan dalam berusaha harus mengedepankan kejujuran sehingga apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan negara Indonesia tentunya. C. Teori kewirausahaan. Seiring berjalannya waktu, kewirausahaan semakin berkembang, maka lahirlah berbagai macam teori tentang kewirausahaan. Akan saya coba uraikan beberapa teori kewirausahaan. Antaranya adalah seperti berikut. Neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis di mana manajemen individu-individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekadar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi, pendekatan neoklasik tidak cukup untuk menjelaskan isu mengenai kewirausahaan. Dalam teori ini, kemandirian sangat tidak terlihat, wajar saja karena ini memang pada masa lampau di mana belum begitu urgent masalah kemandirian. Namun cukup bisa menjadi teori awal untuk melahirkan teori-teori berikut. Yang kedua, Kircherian entrepreneur. Dalam teori Kircher menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya untuk mandiri dalam berusaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan sang pengusaha tersebut. Dari berbagai disiplin ilmu, lahirnya teori kewirausahaan yang dipandang dari sudut pandang mereka masing-masing. Teori ekonomi memandang bahwa lahirnya wirausaha disebabkan karena adanya peluang dan ketidakpastian masa depan yang akan melahirkan peluang untuk memaksimalkan. Hal ini berkaitan dengan keberanian mengambil peluang, berspekulasi, menata organisasi. Dan melahirkan berbagai macam inovasi. Teori sosiolog lebih mempelajari tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial di suatu masyarakat yang akan berdampak pada kemampuannya untuk menanggapi pengusaha dan pengelola usaha sebagai contoh orang etnis Cina dan
Padang dikenal sebagai orang yang ulet berusaha. Maka fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali orang Cina dan orang Padang yang meraih kesuksesan dalam berwirausaha. Selanjutnya teori psikolog. Menurut saya, teori ini lebih menekankan pada motif individu, motif diri sendiri, yang melatar belakangi dirinya untuk berwirausaha. Apabila sejak kecil ditanamkan untuk berprestasi, maka lebih besar kemungkinan seorang individu lebih berani dalam menanggapi peluang usaha yang diperolehnya. Yang terakhir adalah teori perilaku. Bagaimana seseorang wirausahawan harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan suatu usaha, memanage keuangan dan hal-hal terkait membangun jaringan, dan memasarkan produk. Dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan suatu usaha. Kewirausahaan sangat penting perannya bagi negara Indonesia, negara-negara berkembang, dan negara-negara lain. Karena dengan adanya wirausaha, masyarakat akan lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tidak tergantung oleh pekerjaan yang hanya di perusahaan. Masyarakat lebih bisa berpikir untuk menciptakan peluang. Tidak hanya mencari pekerjaan, tapi membuka lowongan pekerjaan untuk rekan-rekan saudara. Dan mungkin membangun ekonomi dirinya sendiri. Karena dengan berwirausaha, kita dapat mengatur perekonomian kita sendiri dengan baik. Terutama bagi mahasiswa seperti kita. Mungkin memang sangat sulit untuk mencari peluang tersebut. Tapi jika kita mau berusaha, kita yakin bisa. Insya Allah akan ada jalan untuk situ. Akan ada jalan untuk berwirausaha. Karena diharapkan semakin banyak mahasiswa yang berwirausaha, yang bisa berdiri sendiri tanpa mencari pekerjaan, bahkan bisa memberikan lowongan pekerjaan bagi anggota keluarga, teman-teman, rekan-rekan, dan bahkan bisa membangun daerahnya menjadi memiliki ekonomi yang maju. Pertama kita bangun dulu diri sendiri, kemudian desa kita, tempat kita tinggal, keluarga kita, baru mungkin ke yang lebih besar, itu negara kita, negara Indonesia. Karena dengan berwirausaha peluang sukses kita lebih besar. Karena kita yang menentukan, kita yang mengatur perusahaan kita sendiri, kita yang memiliki perusahaan. Kita tidak diatur, tapi kita yang mengatur. Kita yang tahu kelemahan perusahaan kita seperti apa dan kelebihan perusahaan kita seperti apa. Karena dengan berwirausaha, kita juga dapat mengatur seberapa banyak kebutuhan, seberapa ingin keuntungan yang kita raih. Dengan semakin
besarnya keuntungan yang ingin kita raih, maka kita harus bekerja lebih keras lagi, mengorbankan waktu lebih banyak lagi untuk berwirausaha dan berkreasi, berinovasi. Karena dengan semakin banyaknya wirausaha di suatu negara, menjamin kemakmuran negara tersebut. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kita untuk menjadi wirausaha dan berniat menjadi wirausaha untuk membangun negara ini menjadi negara yang lebih baik, berpenghasilan lebih baik dan lebih mandiri. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.